Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai VLAN. Kemarin kita sudah belajar mengenai VLAN dan konfigurasinya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, kalian kemarin juga sudah praktek. Harapannya sudah punya gambaran mengenai apa itu VLAN dan bagaimana kita membuat atau mengkonfigurasi jaringan VLAN pada switch Cisco. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi VLAN yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah praktekkan untuk jaringan VLAN yang masih sederhana ya, di mana untuk yang kemarin kita hanya masih menggunakan satu switch. Nah, nanti kita akan belajar menerapkan yang namanya trunking switch. Ya, apa itu trunking switch? Trunking switch itu adalah konfigurasi untuk menghubungkan dua atau lebih switch. Ya, nah, contohnya implementasinya itu seperti ini. Misalkan ada sebuah gedung yang memiliki dua lantai, di mana setiap lantai itu memiliki sebuah jaringan, ya, dan jaringannya itu memiliki VLAN yang mungkin antara lantai 1 dan lantai 2 itu ada anggota VLAN yang sama, VLAN ID-nya sama. Nah, antar VLAN ini ingin kita hubungkan. Nah, maka nanti kita bisa hubungkan dengan cara menggunakan trunking switch ini. Oke. Trunking ini juga ya bisa menggunakan cukup satu kabel saja. Ya, seperti pada semester 1 kemarin dulu ya, trunking ini adalah port yang digunakan untuk membawa lebih dari satu VLAN. Nah, inilah yang menjadi keunggulan teknologi VLAN itu sendiri. Berbeda dengan kalau kita membangun jaringan menggunakan LAN biasa. Ya. Kalau kita ingin menggunakan LAN biasa, maka kita butuh lebih banyak switch di sini untuk membedakan atau memisahkan network yang berbeda. Nah, tapi untuk penghematan biaya, ya, cost efisiensi kita cukup menggunakan VLAN. Karena di sini cukup satu kabel saja dan dua perangkat switch. Ini bisa nanti untuk memecah atau menghubungkan berbagai VLAN ID yang banyak. Oke, untuk topologinya sendiri, nanti yang akan kita belajar untuk membuatnya, itu seperti ini ya. Oke, ini merupakan pengembangan dari topologi yang kemarin. Ya, kalau ini hanya satu, nah nanti kita akan belajar topologinya dikembangkan menjadi seperti ini. Ya, kalau ini misalkan kemarin hanya lantai satu lah ya, kita katakan. Sekarang kita tambahi lagi dengan topologi yang sama tapi ada di lantai 2. Nah, bagaimana nanti caranya agar setiap lantai ini jaringan VLAN-nya dapat saling terhubung atau berkomunikasi. Oke. Nah, nanti sudah ada kode-kode perintahnya. Saya sediakan di modul ini. Modulnya juga akan saya share seperti biasa di grup kelas, di classroom juga. Jadi nanti silakan siswa sekalian bisa akses materinya di Google Classroom maupun nanti di link yang di-share wali kelas. Oke. Nah, harapannya nanti kalian bisa minimal punya gambaran dulu. Nanti pada saat sudah kita bertatap muka kembali, kalian bisa langsung praktekkan. Oke. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Bagaimana untuk konfigurasi ini? Caranya kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer.
seperti ini ya. Kalau sudah dibuka aplikasinya, kita bisa pertama arahkan ke bagian network device seperti kemarin. Kemudian kita buat dulu switch-nya bebas, mau pakai seri yang manapun. Ya, di sini saya masih mencontohkan menggunakan yang 2960. Oke. Misalkan di sini kita buat dulu untuk jaringan lantai 2-nya. Ya. Seperti topologi ini. Oke, di jaringan lantai 2 ini nanti ada 4 klien berupa komputer ya. Mulai dari PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 ya. Yang dihubungkan, nah sesuai portnya ini, jangan lupa PC 0 itu dihubungkan ke fast Ethernet 1, PC 1 fast Ethernet 2 dan seterusnya. Ya. Kalian harus teliti, pahami, lihat bagaimana topologi dari jaringan yang akan dibuat sehingga nanti tidak salah melakukan konfigurasi. Oke, lanjut. Kita tambahkan dulu kliennya. Nah, untuk kliennya sendiri ini ada di sebelahnya pilihan atau menu network device yaitu end device. Nah, di end device ini kita bisa pilih klien berupa PC. Kita klik aja, klik. Tambahkan di sebelah kiri dulu, klik lagi, tambahkan di bawahnya. Seterusnya ya, seperti kemarin. Nah, pokoknya sudah kita tambahkan semua. Selanjutnya kita hubungkan setiap kliennya ini ke switch menggunakan menu connection. Nah, di menu connection ini terdapat beberapa kabel yang bisa dipilih. Ingat, untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalkan menghubungkan komputer dan switch, maka kabel yang digunakan adalah kabel jenisnya adalah straight. Nah, untuk kabel straight sendiri kita pakai yang logonya ini ya, ikonnya yang ini. Kabelnya hitam lurus ya, bukan yang sambung-sambung. Untuk kabel yang strip ini nanti juga akan kita gunakan ya. Untuk apa? Untuk menghubungkan antara switch dan di lantai satunya dan di lantai 2 ya. Karena untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, maka kabel yang digunakan adalah kabel crossover jenisnya. Oke ya, itu sebagai gambaran saja. Kita lanjutkan dulu untuk pembuatan topologinya. Oke, kita pilih kabel jenis straight. Kemudian kita klik dari mulai PC 0 ya. Kemudian kita hubungkan ke Ethernet 1. Kita pilih PC 1, kita hubungkan ke Ether 2. PC 2 ke Ether 3 dan PC 3 ke Ether 4. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah dihubungkan ya supaya kita tidak lupa seperti kemarin ya. Selanjutnya itu kita perlu buat dulu atau berikan dulu yang namanya notes. Ya, notes atau catatannya seperti ini, tulisannya seperti ini supaya nanti kita tidak lupa. Oke, nah kita bisa berikan nanti notes-nya ada dua. Ini saya berikan contoh, kita akan membuat jaringan VLAN dengan ID 10 dan 20 ya, namanya logistik dan keuangan masih sama seperti kemarin. Nah, nanti untuk penugasannya akan dibuat berbeda. Nah, tapi intinya kita buat dulu seperti ini. Oke. Nah, untuk notes ada di menu sebagian atas ini ya. Nah, ini ada menu flash note, kita klik. Nah, pertama kita tambahkan untuk VLAN 10 dulu. VLAN 10 dengan IP network 192.168.1.0 perfect 24 dan kita berikan namanya adalah logistik. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi yang kedua untuk VLAN 20. Kita mau nanti IP networknya itu adalah 192.168.2.0
fix 24. Kemudian namanya, nanti kita akan berikan namanya itu adalah VLAN keuangan, ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita buat jaringannya, kita pisahkan. Kita bisa juga nambah ya. Di sini kita bisa tambahkan draw rectangle untuk memberikan background color, ya, seperti yang ini ya. Nah, kita bisa berikan seperti ini supaya lebih jelas nanti pemisahan jaringannya. Oke. Nah, kita bisa tambahkan dulu di sini menggunakan menu draw rectangle. Oke. Pilih fill color, sesuaikan, pilih warna yang kalian suka. Oke, bebas warnanya. Misalkan ada yang pink, kita beri warna satu lagi yang VLAN 20 itu warna kuning misalkan ya. Bebas, yang jelas untuk membedakan saja supaya lebih mudah nanti kita dalam melakukan konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita tambahkan dulu nodes untuk identitas IP address setiap klien yang digunakan. PC0 di sini ikut VLAN 10, di mana dia nanti akan diberi IP address 192.168.1.1. Oke. Kemudian PC1 juga ikut VLAN 10 ya. IP-nya nanti kita akan berikan 192.168.1.2 seperti ini. Kemudian untuk PC2 dan PC3 nanti sama-sama dia akan menjadi anggota dari VLAN 20 atau VLAN keuangan. IP-nya masing-masing nanti seperti ini. Ya, siswa nanti tinggal membuat konfigurasi yang sama seperti ini ya. Tinggal diikuti, dicermati, dan kalian pahami. Ya, intinya jangan dihafalkan, tapi kalian pahami prosesnya, kalian pahami langkah-langkahnya. Ya, kalian harus pahami dulu langkah-langkahnya. Ini untuk apa, ini untuk apa, supaya nanti pada saat praktek di lab kalian sudah langsung paham. Ya, jadi bukan hafalan ini, tapi kalian pahami prosesnya saja. Oke, kalau sudah sampai di titik ini, tahap ini, kita bisa mulai konfigurasi dulu. Oh ya, ini terakhir belum dikasih tanda ya untuk switch-nya. Kita berikan nodes juga di sini. Lantai dari lantai 2 dulu ya. Karena ini nanti posisinya ada di atas. Di atas gambar. Oke, jadi istilahnya nanti ini lantai 2, terus bawahnya nanti lantai 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah susun sedemikian rupa dan sudah kita berikan notes sedemikian rupa, kita bisa lakukan konfigurasi sama persis seperti kemarin ya, konfigurasi yang sebelumnya pada praktik yang pertama yang ini. Oke, kita bisa mulai dari konfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Kita klik, pilih menu CLI. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya untuk pertama kali. Kita bisa pertama tekan enter, kemudian ketikkan perintah enable, kemudian conf spasi T. Nah, kemarin ada yang salah, conf T tanpa spasi ya, maka tidak akan jadi. Jadi jangan lupa conf spasi T. Di spasi, ada spasinya, baru nanti berhasil.
Oke, nah kalau sudah, kita bisa rubah nama dari switch-nya ini dengan mengetikkan perintah hostname spasi, misalkan karena ini switch untuk lantai 2, kita berikan nama dia lantai 2. Oke. Atau kita pakai strip juga boleh, lantai strip 2. Enter, namakan nanti switch ini dalam konfigurasinya dia akan berubah namanya menjadi lantai 2. Oke. Kalau sudah kita berikan namanya untuk switch ini, selanjutnya kita buat dulu interface VLAN yang sesuai pada topologi. Ya, mulai dari VLAN 10 dulu, kemudian nanti VLAN 20. Ya, untuk membuat VLAN 10 masih ingat ya caranya ya kemarin ya. Ketika kita ketik perintah VLAN spasi ID dari VLAN yang akan dibuat. Nah, pertama kita buat dulu VLAN ID 10. Maka perintahnya adalah VLAN spasi 10. Ya, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita berikan namanya dari VLAN 10 ini, namanya nanti apa? Nah, di sini namanya sudah kita tentukan sebelumnya adalah nanti logistik. Maka ketikkan perintah name spasi logistik. Oke, VLAN ID-nya 10, nama VLAN ID 10 ini namanya adalah logistik. Perintahnya seperti ini. Kemudian tekan enter. Terakhir, kalau kita sudah berikan namanya, kita pilih atau ketik exit ya untuk keluar dari pengaturan VLAN 10 ini. Kita ulangi perintah yang sama untuk membuat interface VLAN 20-nya ya. Kita ketikkan perintah VLAN spasi 20 enter. Kemudian kita ketik namanya itu adalah keuangan. Ya. Kemudian enter. Terakhir exit lagi seperti biasa. Oke. Nah, kalau sudah kita buat interface-nya VLAN 10 dan VLAN 20, kita bisa selanjutnya mendaftarkan anggotanya. Ya. Kembali lagi di sini kita akan mendaftarkan anggota VLAN-nya itu berdasarkan port base atau port yang ada di switch. Nah, di sini nanti yang digunakan ada 4 port. Ya, untuk PC 0 yang didaftarkan untuk VLAN 10-nya nanti melalui fast Ethernet 1, PC 1 melalui fast Ethernet 2, PC 2 fast Ethernet 3, PC 3 dan fast Ethernet 4. Nah, ini harus kalian amati karena itu nanti yang kita daftarkan untuk keanggotaan VLAN masing-masing. Oke, kita mulai dulu dari internet interface 1 dan 2 ya. Baik, untuk perintahnya ya. Kita ketikkan int spasi fa 0 garis miring 1 ya, karena kita akan mulai dulu memberikan keanggotaan VLAN untuk ether satunya. Oke, kalau sudah enter, kemudian ketikkan perintah switch port spasi akses. Akses C-nya double, S-nya double, jangan sampai lupa, ada yang kurang. Kalau tidak tepat, kurang lengkap, nanti juga akan error, tidak jadi. Oke, jadi tulisannya switch port spasi akses spasi, dia akan diikutkan VLAN berapa? VLAN 10. Oke, kalau sudah enter. Kemudian ketikkan exit untuk keluar dari settingan untuk ether satunya. Ulangi untuk pemberian keanggotaan fast Ethernet 2-nya ya. Perintahnya sama, int spasi fa0 garis miring 2
enter, kemudian perintah switch port, akses, VLAN, spasi 10 juga. Ya, karena internet 2 ini juga akan kita jadikan anggota dari VLAN 10. Enter, kemudian exit. Oke, nah anggota dari VLAN 10-nya sudah kita tambahkan, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Selanjutnya, kita akan menambahkan anggota dari VLAN 20-nya, di mana anggotanya itu adalah Ether 3 dan Ether 4. Nah, di sini saya akan contohkan kode yang berbeda ya, sedikit berbeda. Kalau sebelumnya ini untuk pemberian anggota VLAN 10 itu kita ketikkan interface-nya satu persatu. Untuk pemberian VLAN 20-nya kita akan menggunakan kode perintah rank. Jadi langsung nanti dua interface sekaligus yang akan didaftarkan. Nah, caranya kita ketikkan perintah int spasi range spasi fa0 garis miring 3 strip 4 ya, karena rank interface yang mau didaftarkan nanti itu berada di range 3 dan 4. Misalkan ada 3 interface ya, kita bisa dia dari interface sampai 5 misalkan, berarti 3 sampai 5. Nah, kalau kita tulisnya seperti ini, maka nanti otomatis interface Ethernet 4 juga termasuk akan ikut, karena range-nya itu dari 3 sampai 5. Ya, 4 kan masuk di antara interface 3 dan 5 ya. Maka otomatis juga Ether 4 itu nanti juga akan didaftarkan. Ya. Karena yang di soal ini ada hanya Ether 3 dan 4, maka penulisannya itu FA0 garis miring 3 strip 4 saja. Oke, kemudian enter. Kemudian kita berikan kodenya sama. Switch port spasi akses spasi, ingat VLAN 20 ya, bukan VLAN 10. Enter. Kemudian exit. Nah, konfigurasi untuk jaringan VLAN di lantai 2-nya sudah selesai kita lakukan di switch-nya ya. Untuk memastikan kita bisa ketikkan perintah do show VLAN. Enter. Oke. Maka nanti akan bisa kita lihat di sini. Nah, di mana di sini itu sudah ada 2 VLAN ID yang ada, yang sudah kita bentuk dengan ID 10 dan 20. Namanya logistik dan keuangan. Nah, masing-masing anggotanya seperti ini. Fast Ethernet 1, Fast Ethernet 2, VLAN 20-nya, Fast Ethernet 3, dan Fast Ethernet 4. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah betul. Kita bisa lanjut untuk memberikan alamat IP masing-masing kliennya ya. Oke, dimulai dari PC 0 dulu. Klik PC-nya, kemudian klik menu desktop, pilih IP configuration, kemudian ketikkan IP address-nya tadi yang sudah diberikan di notes, yaitu 192.168.1.1. Subnet mask-nya tinggal diklik saja. Oke, nah kalau sudah seperti ini tinggal di close. Kita ulangi cara yang sama untuk PC 1. Oke, di sini saya percepat saja, intinya sama ya, insya Allah kalian sudah paham ya. PC 2 di sini 2.1, ingat harus teliti, jangan sampai keliru dalam memberikan IP address. Oke. Nah, di sini berarti sudah selesai untuk konfigurasi jaringan VLAN di lantai 2-nya.
Ya, untuk memastikan kita bisa pakai real time ya. Kemudian kita buka jendela untuk simulasinya, kita pakai menu Add Symbol PDU. Mulai dari PC 0 ke PC 1 antar sesama anggota VLAN 10-nya. Oke, di sini hasilnya adalah successful. Artinya antara PC 0 dan PC 1 ini berarti sudah berhasil berkomunikasi. Kita coba yang anggota VLAN 20 dari PC 2 ke PC 3. Oke, sama ya, successful ya. Artinya sudah berhasil berkomunikasi juga. Ya, kalau mau lebih yakin lagi, kita bisa pakai cara menggunakan command prompt. Ya, misalkan dari PC 0 dulu. Klik, kemudian pilih menu desktop, klik command prompt. Kita ketikkan perintah ping 192.168.1.2, enter. Nah, maka sama, hasilnya dia akan reply. Ya, yang menandakan antara kedua PC ini sudah berhasil terkoneksi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat struktur jaringan untuk di lantai satunya. Ya. Struktur jaringan di lantai 2 dan di lantai 1 itu sama. Ya, kalau kita melihat pada soalnya, topologinya itu seperti ini. Ya, maka kita tinggal ulangi saja, tidak perlu pusing-pusing ya. Kita klik dulu di menu network device-nya. Kemudian pilih switch. Nah, kita tambahkan switch-nya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan end device-nya berupa PC juga. Mulai dari PC 4, PC 5, PC 6, dan PC 7. Ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian kita hubungkan seperti biasa masing-masing klien ini ke switch di lantai 1. Oke, connection kabelnya masih menggunakan kabel straight. PC 4 Ether 1, PC 5 ke Ether 2, ya seterusnya. Seperti kalian lihat nanti di soalnya, di modulnya itu dia di sini bagian sini itu tulisannya dia FAO berapa. Nah, kalian amati di sini. FAO 1 berarti PC tersebut terhubung ke Ethernet 1. Itu ya, kalian amati di bagian sini ya. Oke, kita lanjutkan. PC 6 ke 3, PC 7 ke 4. Oke, sama seperti di sini di soal. Oke, kalau sudah untuk 4 dan 5 ini nanti juga ikut jaringan VLAN 10 ya. Kemudian 67 nanti sama, dia juga akan ikut VLAN 20. Nah, maka kita bisa tambahkan dulu bloknya, blok warnanya supaya lebih jelas. Oke, untuk membedakan masing-masing jaringannya. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, kita berikan nodes dulu. Ya, mulai dari nodes switch-nya di sini dia adalah lantai 1. Jadi ini jaringan di lantai 1, ini jaringan di lantai 2. Ya. Kemudian kita tambahkan juga keterangan atau nodes masing-masing IP dari kliennya. Ya, di sini PC 4 itu IP-nya nanti kita berikan 192.168.1.3.
Kemudian PC5 itu 192, 168, 1.4. Oke. Kita bisa sesuaikan lagi. Ya. Oke. Kemudian kita tambahkan PC6-nya 192, 168, 2.3. Oke. Kita berikan perfect ya supaya lebih jelas ya. Terakhir untuk PC 7-nya. 192, 168, 2.4. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita setting sedemikian rupa sehingga tampilannya seperti ini, nah kita bisa lakukan konfigurasi mulai dari switch di lantai satunya ya. Ini nanti keseluruhannya untuk konfigurasinya itu antara switch dan masing-masing klien itu sama seperti pada konfigurasi lantai 2-nya ya. Hanya saja nanti yang membedakan adalah ada tambahan untuk konfigurasi trunking untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda lantai ini. Oke, kita langsung saja setting di switch-nya seperti pada di lantai 2 tadi. Oke. Di sini kita bisa berikan hostname-nya dulu. Untuk switch lantai 1 itu namanya adalah lantai 1. Bentar ya. Kemudian kita buat VLAN yang pertama, VLAN 10. Kemudian namanya logistik. Ya, sama seperti tadi. Prosesnya, langkah-langkahnya itu sama. Dan VLAN 20, name keuangan, exit. Nah, kemudian di sini untuk mendaftarkan anggotanya, di sini supaya lebih cepat, Pak Guru akan menggunakan kode perintah berupa range semua ya. Jadi int rank fa0 garis miring 1 sampai 2. Kita daftarkan secara sekaligus semua nanti antara port 1, 2 dan 3, 4-nya supaya lebih cepat. Oke. Kemudian selanjutnya untuk ether 3 dan 4 juga sama. Hanya saja dia akan digunakan untuk mengakses VLAN 20. Oke, konfigurasi di switch lantai satunya sudah selesai. Kita bisa cek lagi hasil konfigurasinya dengan mengetik perintah do show VLAN. Oke. Maka di sini pun nanti akan muncul 2 VLAN baru dengan nama logistik dan keuangan ya, ID-nya 10 dan 20 dan anggotanya fast ethernet sekian. Oke, berarti tadinya sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba hubungkan dulu antar
switch ini, switch lantai 1 dan lantai 2 ya, menggunakan tadi kabel apa? Kabel crossover. Ya, ingat untuk menghubungkan perangkat yang sama menggunakan kabel jenisnya crossover. Untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda pakai kabel straight ya. Oke, kita hubungkan. Kalau kita lihat di soal nanti di konfigurasinya, kalau di gambar ini ya FA 0-24 artinya antara switch lantai 2 dan lantai 1 ini dihubungkan masing-masing melalui port Ether 24 ya. Tapi nanti jangan bingung ketika di soalnya di petunjuk pengerjaannya yang sudah saya tuliskan ini, ini menggunakan Ethernet 5 ya. Nah, itu nanti bebas saja. Oke. Jadi pas saya kemarin nulis memang kayaknya prakteknya pakainya Ether 5 ya. Nah, di sini sendiri saya contohkan nanti menggunakan Ether 10 ya. Intinya nanti bebas lah pakai port mana saja, yang penting kodenya nanti untuk menghubungkannya itu port terangnya itu sama ya. Kalau portnya bebas, perintahnya juga nanti sama, yang membedakan nanti sesuaikan dengan port terang yang digunakan. Oke, kita hubungkan antara switch lantai 2 dan switch lantai 1 ini menggunakan kabel crossover melalui masing-masing fast Ethernet nomor 10 ya. Masing-masing melalui Ether 10. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini ya, tag label seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba dulu simulasikan dengan real time ya. Tadi kita belum cek anggota dari VLAN lantai satunya. Kita cek dulu simul PDU dari PC 4 ke PC 5. Ya, maaf tadi belum diisi IP address ya, masing-masing PC-nya. Oke, kita beri IP address dulu, mohon maaf ya. Jadi kita berikan IP address dulu masing-masing PC-nya. Untuk PC 4 di lantai 1 itu 192.168.1.3. PC 5 di lantai 1 itu 192.168.1.4. PC 6 itu tadi 192.168.2.3. PC 7-nya 192.168.2.4. Oke, nah jangan lupa tadi ya setelah selesai dibuat topologinya dan diberikan nodes, kemudian dikasih IP. Ya, tadi Pak Guru ternyata lupa belum dikasih IP setiap kliennya, sehingga tadi pada saat pengujian itu tidak jadi atau tidak berhasil. Oke, sekarang kita ulangi. Add PDU dari PC 4, PC 5. Oke, sudah berhasil ya. Dan dari PC 6 dan PC 7. Oke, juga sudah berhasil. Nah, hanya saja kalau kita coba ya hubungkan antara PC yang ada di lantai 2 dengan lantai 1 ini, itu pasti belum bisa. Ya, kita coba ya. Kita hubungkan atau uji coba ping dari PC 0 ke PC 4. Nah, ini sudah satu VLAN. Harusnya
Secara logika kan jadi ya. Nah, tapi kita coba antara PC 0 ke PC 4. Oke, ternyata hasilnya fail atau gagal. Kita coba dari PC 2 ke PC 6, sesama anggota VLAN 20, tapi beda lantai. Jadi apa enggak ya? Kita coba PC 2 ke PC 6. Oke, ternyata gagal juga. Kenapa gagal? Karena antara switch lantai 2 dan switch lantai 1 itu belum disetting trunking port ya, atau protokol terangnya itu belum diaktifkan. Maka kita harus aktifkan dulu kedua switch ini menjadi atau diatur trunking switch-nya ya. Kodenya adalah sudah ada di modul juga ini seperti berikut ini ya. Nah, ini kita ketikkan perintah di masing-masing switch, masing-masing lantai 1 maupun lantai 2. Perintahnya sama. Ya. Nah, nanti di sini berarti bukan fast Ethernet 5 tapi fast Ethernet 10 ya di sini karena Pak Guru tadi menghubungkan switch lantai 1 dan lantai 2-nya menggunakan Ethernet 10. Ya, baik kita coba masuk dari lantai 2 dulu, switch lantai 2. Ya. Enter label count spasi T. Nah, langsung saja di sini kita ketikkan perintah int spasi fa 0 miring 5. Kemudian perintahnya switch port mode terang. Ya, kita aktifkan Ether 5 ini sebagai port terang. Nah, seperti ini, enter. Kemudian exit. Oke. Sudah. Selanjutnya kita setting di lantai satunya. Lantai 1 juga sama. Oh, maaf tadi salah ya. Bukan Ether 5, tapi Ether 10 ya. int A 0 10. Switch port mode terang. Enter. Oke, ya. Jadi internetnya itu interface-nya Ether 10 yang dijadikan mode terang. Ya. Nah, kalau sudah exit, kita ulangi yang untuk lantai 1. Oke. Ketikkan perintah lagi int sepuluh switch port mode terang. Oke, kemudian exit. Oke, jadi antara switch lantai 2 dan lantai 1 sama-sama sudah kita aktifkan mode terangnya. Nah, seharusnya setelah kita setting atau kita aktifkan mode terang di masing-masing switch lantai 2 dan lantai 1, maka seharusnya nanti masing-masing klien yang ada di lantai 2 dan masing-masing klien yang ada di lantai 1 itu nanti bisa saling terhubung dan bisa saling terkomunikasi ya, dengan catatan dia berada pada anggota VLAN yang sama. Oke, kita coba lagi ya. Nah, tadi gagal ini antara PC 0 dan PC 4. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Add simple PDU, klik PC 0, kemudian PC 4. Nah, sekarang sudah successful.
Oke. Kemudian kita coba lagi yang dari PC 2 ke PC 6. Oke, ternyata sudah berhasil juga. Ya, kalau mau lebih yakin lagi, kita bisa menggunakan command prompt. Dari PC 0 kita ketikkan perintah ping ke Ether atau PC 4 ya dengan IP 192.168.1.3. Ether. Oke, maka sama. Dia juga sudah reply. Oke, kita coba lagi ya. Untuk yang terakhir, dari PC 2 ke PC 6. Kita ping coba dari PC 2. Ping alamat IP PC 6, yaitu 192.168.2.3. Oke, maka sudah reply juga. Artinya sudah berhasil terhubung dan terkomunikasi. Oke. Sudah cukup jelas ya, bisa ya mengikuti ya untuk konfigurasi VLAN atau trunking switch VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Pak Guru bisa dipahami dengan baik, kemudian siswa sekalian juga bisa nanti mempraktekkan. Oke, nah dari apa yang saya sampaikan, nanti silakan untuk kalian bisa catat dulu di buku tulis, karena nanti akan saya berikan tugas, dan tugas itu nanti wajib kalian kerjakan sebagai nanti absensi. Ya, karena pembelajarannya hari ini kita menggunakan daring atau media online. Oke, dari Pak Guru sekian dulu untuk materi hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan juga kalian absen pada link yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.